Kita sekarang sudah memasuki di 10 terakhir ketiga. 10 hari pertama kita sudah lewati yang kita kenal dengan bulan rahmah, dengan hari rahmah, Ramadan. Rohnya itu rahmah, maknya itu maghfirah, nunnya itu itqun minan nar. Berarti kita sekarang memasuki itqun minan nar, terbebas dari siksaan api neraka. Dan terbebas dari siksaan api neraka pun kita sudah mendapatkan rahmanya Allah. Kita dahulukan kita mendapatkan rahmanya Allah. Dan juga kita dahulukan dan 10 yang kedua kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Baru kita akan terhindar dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita sudah terhindar dari api neraka, berarti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan 10 yang terakhir, maka syaratnya harus kita lakukan 10 yang pertama dan kedua. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi kita mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil hadi wal 20. Carilah malam Lailatul Qadar dari malam 21 ke atas. Itu Nabi kita mengatakan cari malam Lailatul Qadar itu di malam 21 ke atas. Bukan berarti kita mencarinya di malam 21. Diawali dengan perbuatan-perbuatan ataupun didahulukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita di awal-awal Ramadan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pada malam 21 atau 23 atau 25 ataupun di malam-malam ganjil yang menurut kita itu didahulukan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang diawali dengan perbuatan baik dan ibadahnya di awal-awal Ramadan. Bukan hanya malam dia tadarusan, tapi siang juga dia tadarusan. Bukan hanya malam terakhir dia berbuat kebaikan, tapi dari awal-awal. Maka Allah sudah mencatat dan Allah sudah menghitung, merekap. Ini dia orang yang akan saya berikan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dari awal dia sudah serius ingin mendapatkannya. Dan akan menjadi perhitungan orang yang mencari malam Lailatul Qadar itu justru pada malam terakhir ataupun di malam ganjil-ganjil saja. Sementara malam-malam awal, malam-malam berikutnya, malam sebelum malam ganjil 10 terakhir, dia biasa-biasa saja Ramadannya. Ataupun dia tidak kencangkan ikat pinggangnya sebagaimana istilah Nabi kita. Dia tidak bangunkan keluarganya, tapi justru dia semangat pada malam 21 terakhir. Itu namanya ibadah orang yang perhitungan. Nah, oleh karena itu di antara orang-orang yang mendapatkan alamat atau tanda-tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dia isi Ramadan itu dengan berbuat kebaikan dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, antara lain hadirin rahimakumullah, yaitulah yang kita kenal dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kenapa kita bilang bulannya Al-Quran? Banyak jawaban-jawaban ketika kita mengatakan bulannya Al-Quran. Yang paling utama jawabannya itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran. Ini jangan kita bilang satu kebetulan, bukan, memang Allah tentukan. Bulan Ramadan Allah sengaja turunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu dengan memberikan saling memberikan kemuliaan dua-duanya. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran menjadi mulia karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadikanlah Al-Quran ini kita sebagai way of life ataupun pedoman hidup kita. Misalnya kita bisa mengatakan sumber hukum agama Islam, sumber hukum orang Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran firman Allah, hadis itu adalah sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, ijma konsensus para ulama ataupun kesepakatan para ulama, qiyas itu adalah persamaan hukum. Dan semua ini, tiganya ini, hadis, ijma, dan qiyas tetap sumbernya Al-Quran. Sekalipun demikian, seandainya orang hanya mengandalkan Al-Quran tapi tidak mengandalkan hadis, tidak mengandalkan ijma, tidak mengandalkan qiyas, pun dianggap sebagai orang yang ingkar sunnah, orang yang ingkar dengan aturan-aturan Nabi. Tetap semuanya kita harus gunakan sebagai pedoman hidup kita, tapi intinya adalah Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Makanya ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya akhlak beliau semuanya ada di Al-Quran.
Atau bisa jadi Al-Quran dulu ya Nabi kita itu Al-Quran. Nah sekarang buat kita, bisa nggak kita sebagaimana Nabi kita, sebagaimana dijawab oleh Siti Aisyah, adalah akhlaknya itu Al-Quran? Bisa. Kita jangan kita bilang itu kan kelas Nabi, itu kan kelas orang-orang para wali, itu kan kelas sahabat. Enggak, kita nggak bisa jawabin bisa. Artinya bisa, kita bisa melakukan hal-hal yang dijalankan oleh Nabi kita sesuai dengan Al-Quran. Sekalipun kita anggap itu kita tidak bisa, kita berusaha untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya banyak. Apa kandungan Al-Quran? Semua yang ada di dalam Al-Quran semuanya ada. Mulai dari kebersihan, kesehatan, sosial, budaya, politik, cerita, hikayat, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya, naudzubillah, kalau ada orang yang artinya demam dengan Al-Quran atau alergi dengan Al-Quran, makanya mohon maaf bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ketika ada, mohon maaf juga ketika ada partai-partai yang berbasis Islam ataupun yang berasaskan Islam, justru kenapa masyarakat muslimin Indonesia itu lebih mayoritas, tapi kenapa mereka tidak memilih partai-partai yang berbasis Islam? Kemungkinan karena fobia terhadap Islam, takut dengan ajaran-ajaran Islam dan takut dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Padahal ajaran Al-Quran begitu sederhana dan tidak keras sebagaimana pendapat-pendapat orang. Begitu tasamuh, sangat toleransi dengan urusan-urusan kita sebagai masyarakat. Semua ada dalam Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, pedoman kebersihan, pedoman berakhlak, pedoman bersosialisasi, pedoman dengan saudara-saudara kita. Ketika kita berpedoman dengan Al-Quran, ketika kita punya pikiran, Masya Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sebagai satu contoh. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang membersihkan diri. Dari situ berarti apa? Nilai kesehatan, nilai kebersihan. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita akan malas membuang sampah sembarangan. Kita akan merasa malu ketika kita membuang sampah sembarangan, baik dilihat orang ataupun tidak terlihat orang. Dan ketika kita ingin membuang sampah karena di dalam hati kita itu sudah ada Al-Quran, maka kita sudah berdalil dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tuhuru syatrul iman, itu hadisnya. Nah ini dari segi kesehatan. Begitu juga untuk kita sendiri. Kenapa kita disuruh bebersih? Kenapa kita disuruh membersihkan diri kita? Ya karena emang bagian daripada syarat-syarat toharoh, syarat-syarat bersuci, syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat ibadah orang itu harus bersih, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Semuanya ada di mana? Semuanya ada dalam Al-Quran. Begitu juga ketika kita bermasyarakat.